Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai stroke di mata kuliah Medical Surgical in Nursing 3. Pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai stroke ya, bagaimana kasus ini, bagaimana cara merawat pasien dengan stroke, bagaimana menerapkan asuhan keperawatan yang baik dan benar ketika kita merawat pasien dengan stroke, dan berbicara mengenai stroke sendiri itu bukan sesuatu hal yang simple tapi sesuatu hal yang sangat luas ya. Jadi kita akan bagi dalam 5 sesi untuk pembelajaran stroke kali ini. Mengapa pentingnya kita mempelajari kasus ini? Karena kasus ini tiap hari terus meningkat, penggemarnya tidak habis-habis. Apalagi saat ini mungkin kita lihat penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit penuaan seperti diabetes, hipertensi cukup banyak. Dan hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit stroke. Nah, maka dari itu pentingnya kita untuk bisa banyak belajar mengenai stroke. Apalagi mungkin satu saat nanti kalian ditempatkan di unit yang berhubungan dengan stroke seperti stroke unit atau di IGD ya, yang akan banyak menemui kasus stroke ya. Dan kenapa pentingnya kita mempelajari kasus ini? Karena dampak yang ditimbulkan akibat stroke itu sangat amat besar. Pasien bisa cacat permanen, pasien bisa mengganggu hambatan mobilitas fisiknya dia, sehingga intervensi yang kita berikan juga harus tepat supaya ya kecacatan yang terjadi atau kecacatan yang timbul bisa kita minimalisir gitu ya. Nah, gimana kita minimalisirnya? Dengan cara memberikan penanganan yang tepat. Penanganan tepat seperti apa nanti akan kita bahas. Kita lihat sendiri, WHO menunjukkan bahwa tingkat kematian akibat stroke setiap tahunnya terus meningkat, yakni lebih dari 137.000 orang per tahun, atau 1 dari 18 kematian disebabkan oleh stroke. Atau dengan kata lain, rata-rata setiap 4 menit seorang meninggal karena stroke. Nah, stroke ini juga kalau misalnya kita lihat dari beberapa jurnal mengatakan bahwa penyebab kecacatan fisik nomor 1 di dunia. Karena apa? Karena hasil akhir dari stroke, dampak yang ditimbulkan akibat stroke ini bisa menyebabkan kecacatan fisik dan hambatan mobilitas fisik kronik dan menetap. Kita lihat sendiri prevalensi di Indonesia tahun 2018, banyak sekali angka kejadian stroke, hampir lebih dari 2 juta orang terkena stroke. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi, tipe, faktor risiko, komplikasi, manifestasi klinis, patofisiologi, dan bagaimana pencegahan pada pasien stroke. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan antara stroke iskemik dan juga stroke hemoragik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pemeriksaan penunjang apa saja yang diperlukan untuk pasien stroke. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami manajemen pengobatan antara stroke iskemik dan stroke hemoragik. Dan yang berikutnya adalah untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke. Seperti yang sudah saya infokan di awal, kalau stroke ini merupakan masalah yang sangat kompleks ya. Masalah yang sangat amat luas dan perlu pemahaman yang benar, sehingga intervensi yang diberikan juga tepat. Sebelumnya kita review dulu ya. Sebelumnya ada yang tahu ini siapa? Yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, kalau misalnya kalian pernah dengar namanya Monro Kelly ya, yang menciptakan doktrin Monro Kelly. Nah, ini diambil dari nama 2 dokter di Skotlandia. Yang sebelah kiri namanya Alexander Monro dan George Kelly. Nah, ini sangat terkenal dan doktrinnya dipakai sampai hari ini untuk memahami lebih jauh tentang peningkatan tekanan intrakranial. Sebelum kita memahami stroke lebih lanjut, mari kita sama-sama mereview tentang hukum Monro Kelly. Nah, hukum Monro Kelly ini apa? Hukum yang menyatakan bahwa kranium atau tengkorak itu terdiri dari 3 komponen. Komponennya apa saja? Yaitu jaringan otak, cairan cerebrospinal, dan juga darah. Dan ketiga komponen ini selalu dalam keadaan yang konstan. Ketika salah satu atau beberapa komponen ini mengalami perubahan volume di dalam tengkorak, maka tekanan intrakranial dapat meningkat. Contohnya seperti ini. Jadi prinsipnya di dalam kranium cuma ada jaringan otak, cairan cerebrospinal, dan juga darah. Ketika salah satu dari komponen ini mengalami perubahan volume, maka disitulah terjadi peningkatan TIK ya, atau tekanan intrakranial. Contohnya pada komponen jaringan otak ya, ketika pasien-pasien misalkan seperti pasien brain tumor
ketika terjadi penambahan jaringan otak, ya pada pasien-pasien seperti ini ya bisa terjadi peningkatan TIK. Ya. Contoh yang kedua adalah pada komponen cairan cerebrospinal. Misalkan seperti pada pasien-pasien hidrosefalus ya. Pada pasien-pasien hidrosefalus juga demikian. Ketika terjadi perubahan volume cairan cerebrospinal ya kemungkinan besar akan menyebabkan peningkatan TIK. Komponen yang ketiga yaitu darah. Ya, pada pasien-pasien apa saja? Contohnya pada pasien-pasien seperti stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Ya, pada pasien-pasien seperti ini ya kemungkinan besar juga bisa akan mengakibatkan peningkatan TIK. Ya, karena prinsip Monro-Kelly, ketiga komponen ini selalu dalam keadaan yang konstan. Ketika ada perubahan volume di dalam tengkorak, perubahan volume dari tiga komponen ini, maka akan meningkatkan risiko terjadinya peningkatan tekanan intrakranial. Jadi hanya ada tiga, tidak ada lebih ya. Tidak ada massa, tidak ada edema, dan tidak ada perdarahan. Ketika ada demikian, maka akan terjadi peningkatan TIK. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama review tentang anatomi fisiologi dari arteri cerebral yang ada di otak. Nah, untuk memahami lebih mudah, kita akan sama-sama pahami dengan Circle of Willis. Kalian coba lihat di gambar sebelah kanan. Saya pikir kalian sudah sangat amat paham tentang arteri yang ada di otak ya. Nah, lingkaran Willis ini apa? Lingkaran Willis ini dikenal juga sebagai lingkaran arteri cerebral yang dinamai oleh salah satu dokter dari Inggris yang namanya Thomas Willis, tentang atau untuk memahami dengan mudah tentang neurovaskularisasi di otak. Jadi singkatnya, otak kita divaskularisasi oleh dua pembuluh darah utama, yaitu arteri carotis interna dan juga arteri basilaris yang warna hijau ya. Nah, arteri carotis interna sendiri ini merupakan cabang dari arteri communicans yang ada di leher, yaitu communicans anterior dan juga communicans posterior yang warna biru. Sedangkan yang basilaris ini merupakan gabungan dari arteri vertebralis dextra dan sinistra dan juga arteri spinalis anterior yang warna biru di bagian bawah. Jadi warna hijau ini merupakan hijau di bagian atas, ini merupakan vaskularisasi dua pembuluh darah utama, yaitu arteri carotis interna. Ini merupakan cabang dari arteri communicans anterior dan juga posterior, sedangkan arteri basilaris ini merupakan gabungan dari arteri vertebralis dextra dan sinistra dan juga arteri spinalis anterior. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai vaskularisasi yang berkaitan dengan cerebellum atau otak kecil. Nah, vaskularisasi cerebellum ini arterinya ada yang superior dan juga ada yang inferior. Yang bagian inferior sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu inferior anterior dan juga inferior posterior. Nah, kita bahas dulu yang superior, yang bagian pertama ya. Bagian superior sendiri dari cerebellum ada yang namanya arteri cerebri superior karena berada di atas cerebellum. Kemudian yang bagian inferiornya ada yang namanya anterior dan posterior, yakni arteri cerebri inferior anterior dan juga arteri cerebri inferior posterior yang warna merah. Jadi yang cerebellum ini atau otak kecil ini divaskularisasi oleh arteri cerebri yang posterior, yang superior, yaitu arteri cerebri superior dan juga bagian inferior. Yang inferiornya ada dua, yaitu arteri cerebri inferior anterior dan juga arteri cerebri inferior posterior. Ya, itu bagian yang cerebellum. Nah, sekarang kita lihat lagi yang cerebrum atau otak besar. Kalau misalkan cerebrum ada namanya arteri interna ya, carotis interna dan juga arteri basilaris yang warna hijau. Cabang dari arteri basilaris yang memperdarahi cerebrum adalah arteri cerebri posterior, sedangkan cabang dari arteri carotis interna yang memperdarahi cerebrum adalah arteri cerebri medial dan juga arteri cerebri anterior yang warna kuning. Ulang ya. Jadi yang cerebrum yang warna hijau ya, ada carotis interna dan juga ada basilaris yang memperdarahi cerebrum. Yang untuk yang basilaris adalah arteri cerebri posterior yang warna kuning,
Sedangkan yang bagian karotis interna yang memperdarah cerebrum adalah arteri cerebri medial dan juga arteri cerebri anterior yang warna kuning ya. Selanjutnya kita lihat lagi apa bedanya arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri medial. Bedanya adalah di ukurannya. Kita lihat lagi di gambar sebelah kanan. Arteri cerebri medial ya, ukurannya lebih besar daripada arteri cerebri anterior. Sekarang kita lihat lagi pada bagian arteri cerebri anterior yang warna kuning di atas ya. Ada namanya arteri cerebri anterior dextra dan juga sinistra. Lihat yang bagian atas, arteri cerebri anterior, ada yang namanya arteri cerebri anterior dextra dan juga sinistra. Nah, kalau kita lihat lagi keduanya, kita lihat lagi secara anatomi fisiologis, ternyata keduanya itu menyatu ya. Nah, itu yang disebut dengan arteri communicans yang ada di leher, yaitu arteri communicans anterior. Coba lihat baik-baik ya. Jadi arteri cerebri anterior yang kuning di atas itu merupakan itu ada yang dekat situ, ada namanya cerebri anterior dextra dan juga sinistra. Tampak menyatu. Nah, ini yang disebut dengan communicans anterior ya. Nah, selain itu kita lihat lagi bahwa arteri cerebri posterior akan juga berhubungan dengan arteri karotis interna. Nah, perhubungan inilah yang disebut dengan arteri communicans posterior. Lihat lagi pada gambar. Pada arteri cerebri posterior ini berhubungan dengan arteri karotis interna. Perhubungan inilah yang disebut dengan arteri communicans posterior. Kalau tadi yang communicans anterior itu merupakan perhubungan antara arteri cerebri anterior dextra dan sinistra ya. Kalau misalkan arteri communicans yang posterior ini merupakan perhubungan antara arteri cerebri posterior dan juga arteri karotis interna. Sekarang kita lihat lagi pada gambar sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri ini kelihatan terjadi suatu lingkaran pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah inilah yang disebut dengan circle of Willis yang mengelilingi dari hipofisis. Lihat di bagian sebelah kiri yang lingkaran ini, lingkaran bulat, inilah yang disebut dengan circle of Willis, yaitu suatu lingkaran pembuluh darah yang mengelilingi hipofisis. Nah, lingkaran Willis ini berperan sebagai apa? Perannya sangat amat penting, yaitu berperan penting dalam alternatif perfusi darah antara sirkulasi anterior dan juga posterior ya, memberikan aliran kolateral ke daerah yang terkena jika terjadi sumbatan. Jadi intinya cerebrum ini diperdarahi oleh arteri cerebri anterior, medial dan juga posterior yang warna kuning ya. Nah, untuk arteri cerebri posterior ini akan memperdarahi bagian lateral dari lobus temporal, frontal dan occipital ya. Sedangkan arteri cerebri posterior akan memperdarahi bagian dari occipital ya. Dan untuk penyebaran arteri ini kita akan bisa paham lebih lanjut tentang defisit neurologis pada pasien stroke. Oke, karena tadi kita sudah bahas tentang arteri yang ada di otak, sekarang kita akan bahas lagi mengenai bagian-bagian di otak dan lobus-lobusnya ya. Karena untuk pasien stroke sendiri ya, tanda dan gejalanya itu bergantung pada di mana lokasi sumbatan atau perdarahan yang dialami oleh pasien. Jadinya kalau misalkan pasiennya ternyata sumbatan atau perdarahannya ada di bagian lobus frontal, berarti tanda dan gejalanya akan berhubungan dengan fungsi frontalis ya. Begitupun sebaliknya, jika pasien mengalami sumbatan atau perdarahannya di bagian batang otak atau brainstem ya, berarti yang tanda dan gejalanya adalah berhubungan dengan gangguan dari 12 saraf kranial. Kalau misalkan di occipital berarti berhubungan dengan fungsi occipital.
seperti itu. Jadi tanda dan gejala pasien stroke bergantung pada lokasi di mana sumbatan atau perdarahannya itu terjadi. Oke, selanjutnya kita akan review lagi mengenai 12 saraf kranial ya, yang sudah sangat kalian hafal dengan begitu baik ya, dari saraf kranial yang pertama sampai yang ke-12. Jadi untuk memahami tentang stroke juga harus paham tentang 12 saraf kranial ini. Karena ketika sumbatan atau perdarahannya terjadi di batang otak ya, yang akan terganggu adalah tergantung dari 12 saraf kranial ini ya. 12 saraf kranial ini apa saja? Yaitu mulai dari olfaktorius, optikus, okulomotor ya, troclearis. Setelah itu ada namanya trigeminus, abducens, facialis, auditorius ya, glossopharyngeus, ada vagus, accessorius, dan juga hipoglossus ya, ada 12. Nah, kita lihat lagi anatomi fisiologi dari brainstem atau batang otak. Terdiri dari 3 bagian, yaitu mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Urutannya demikian ya, mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Nah, untuk saraf kranial yang pertama terjadi di bulbus olfaktorius. Saraf kranial yang kedua terjadi di canalis opticus. Saraf kranial ketiga dan keempat biasanya terjadi di mesencephalon. Untuk 5, 6, 7, dan juga 8 di pons. 9, 10, 11, dan 12 di medulla oblongata ya. Kemudian kalau kita bicara tentang stroke, ini juga merupakan hal yang penting. Ada namanya rumus CPP atau tekanan perfusi cerebral. Nah, CPP ini apa? CPP adalah merupakan seberapa besar tekanan yang diperlukan untuk mendorong darah melalui seluruh pembuluh darah. Nah, rumus CPP itu sendiri adalah MAP kurang ICP. MAP sendiri itu didapatkan dari tekanan darah sistolik ditambah 2 diastolik bagi 3 dengan nilai normal yaitu 70 sampai 110. Sedangkan ICP ini merupakan tekanan intrakranial dengan nilai normalnya yaitu 5 sampai 15 mmHg. Jadi ketika pasien punya tensi 120/80, berarti MAP-nya adalah 120 ya, ditambah 2 kali 80 dibagi 3. Jadi rumus MAP adalah sistol tambah 2 diastol dibagi 3. 120 ditambah 2 kali 80 dibagi 3. Nah, itu akan didapatkan nilai MAP-nya berapa. Nah, normal MAP sendiri yaitu 70 sampai 110. Normal ICP atau TIK atau tekanan intrakranial ini adalah 5 sampai 15, sedangkan normal CPP itu adalah 70 sampai 110. Sekarang kita akan masuk pada latihan yang pertama. Ada 2 soal untuk menghitung MAP dan untuk menginterpretasi apakah MAP ini dalam batas normal atau tidak. Nah, seluruh latihan dalam video pembelajaran kali ini kalian catat ya, nanti kita akan lihat di bagian akhir.